فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iqra'u bab ar-rabi'. حتى تنزل بساحتهم ودعوهم إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب من حق الله إليهم من حق الله فيه وفالله لأن يهدي الله رجلا واحدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Nah, barakallahu fiikum. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Yang hadis ini akhwan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah as-sahhu haditsin fi fadha'il Ali. Hadis yang paling sahih yang menyebutkan tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Karena disebutkan dalam sahihain dan juga datang dari riwayat-riwayat yang banyak. Kemudian ada kisah yang bagus tentang asal muasal nama Sahal ibn Sa'ad, di mana beliau dinamakan Sahlan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya bernama Hazan.
Hazan bermakna seorang yang memiliki sifat sulit. Nah, hazan bukan pakai fathah, bukan pakai dhammah. Hazan yang sulit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ubah namanya menjadi Sahal. Diriwayatkan demikian tentang nama beliau radhiyallahu anhu. Dan ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah nama yang padanya makna yang tidak bagus untuk diubah menjadi makna yang bagus. Nah, dan Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur panjang, ikhwan. Beliau akhirus sahabi mautan bil Madinah. Sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Pada hadis tersebut beliau menceritakan tentang kisah yang terjadi pada peperangan Khaybar, Yauma Khaybar. Maksudnya adalah pada hari-hari peperangan Khaybar, karena peperangan Khaybar tidak hanya sehari, kawan. Nah, dan kebiasaan Arab ketika menyebutkan peperangan ya diifradkan, yaitu disebutkan dengan mufrad, hari peperangan Khaybar. Maksudnya semua hari-hari yang berkaitan dengan perang tersebut. Yang Khaybar saat itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi. Mereka bikin benteng-benteng yang kuat, sehingga termasuk peperangan yang kaum muslimin mendapatkan kesulitan untuk menguasainya. Kenapa? Karena mereka berlindung di benteng-benteng. Dan perang Khaybar terjadi di bulan Muharram tahun ke-7. Di bulan Muharram tahun ke-7, sebagaimana dinisbahkan hal ini kepada pendapat jumhurul ulama oleh Syekhul Islam, demikian pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, oleh Ibnul Qayyim dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi jumhur mengatakan ini di tahun ke-7. Di sana yang berpendapat di tahun yang ke-6 seperti Ibnu Hazm. Jadi ada khilaf tentang kapan terjadinya perang Khaybar. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya itu terjadi pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Muharram. Sebagian mau mensinkronkan bahwasanya peperangan tersebut terjadi semenjak 6 tahun ke-6 dan terus sampai di awal tahun ke-7. Wallahu ta'ala alam. Dan faedah tambahan terkait lafaz fa'ursilu ilaih, atau di sini fa'arsalu ilaih, terdapat tasrih dalam Sahih Muslim bahwa yang diutus adalah Salamah ibnul Aqwa, yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput Ali bin Abi Thalib adalah Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Dan juga ada faedah terkait hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang para sahabat menyebutkan pertama kali mereka mendengar penyebutan ar-rayah. Ya, sebelumnya mereka mendengar
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan dengan al-liwa. Sama-sama bendera ya kawan, al-liwa dan ar-rayah. Cuman sebagian membedakan bahwasanya liwa itu adalah bendera yang dipegang oleh pemimpin tertinggi. Liwa yang di bagian atasnya digulung. Sedangkan rayah adalah apa? Bendera yang dipegang oleh ketua-ketua pasukan. Karena tentunya dalam peperangan akhwan, pasukan terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini memegang bendera itu dinamakan rayah. Dalam hadis yang Hasan bin Majmu'i Turuqih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam liwa'uhu abiyad wa rayatuhu sauda atau liwa'uhu bayadha wa rayatuhu sauda. Liwa'nya berwarna putih sedangkan rayahnya berwarna hitam. Taib. Itu faedah tambahan terkait hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk pada fihi masail. Al-ula anna da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang pertama dalam bab ini bahwasanya dakwah ilallah merupakan jalan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah baiknya kalau beliau menyebutkan terlebih dahulu bahwasanya dakwah ilallah tariqur rusul wa adba'ihim sebagaimana ditanbih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya dakwah ilallah merupakan jalannya para rasul dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka, dan itu jelas apa? Sebagaimana diambil dari ayat. Ayat apa yang dimaksud ini? Anda Ismail. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini sangat menunjukkan dengan jelas bahwasanya dakwah merupakan jalannya para rasul dan jalannya orang-orang yang mengikuti rasul, dan padanya keutamaan yang agung. Sebagaimana disebutkan sebagiannya dalam bab ini. Poin ini saja sudah cukup bagi siapa saja yang ingin mendapatkan jalan yang lurus, karena jalan yang ditempuh oleh para rasul itulah jalan yang terbaik, dan dakwah adalah jalannya para rasul. Demikian pula pada hadis Sahal bin Sa'ad, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Bahwasanya keutamaan dakwah ilallah tidak bisa diukur dengan harta benda duniawi. Menunjukkan besarnya pahala yang didapat oleh mereka-mereka yang berdakwah. Man dalla ila huda kana lahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa saja yang menunjukkan pada jalan petunjuk, dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Baik. Kemudian al-thaniyah at-tanbihu 'ala al-ikhlas.
Pada bab ini terdapat tanbih, peringatan tentang perkara ikhlas di jalan dakwah. Diambil dari mana? Indak ya, syukran. Dari ayat yang disebutkan, dari lafaz ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Peringatan untuk ikhlas ketika dia berdakwah, berdakwahnya ilallah, bukan ila nafs, bukan ila dunia, bukan ilal jah, bukan karena kedudukan, jabatan, tapi ilallah. Lianna katsiran minan nas law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena sungguhnya banyak dari manusia seandainya dia menyeru kepada kebenaran, maka sungguhnya dia menyerunya itu bukan karena Allah, bukan ikhlas, tapi yad'u ila nafsi, sebenarnya dia sedang menyuruh manusia kepada dirinya sendiri. Maka ini yang harus seseorang dai berhati-hati, akhwan. Makanya banyak yang seperti ini, akhwan. Ketika kebenaran itu dilakukan oleh manusia tapi bukan dari jalannya, dia tidak senang. Ini diantara alamat seorang berdakwah. Memang yang diseru kebenaran, tapi dia dakwahnya bukan ilallah, tapi dakwahnya pada diri sendiri. Ketika kebenaran itu didapat manusia bukan dari jalurnya, dia tidak suka. Makanya dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di sini, falladzi yad'u ila Allah walladzi la yuridu illa an yaquma dinallah, illa an yaquma dinullah, walladzi yad'u ila nafsihi walladzi yuridu an yakuna qawluhu huwal maqbul haqqan kana aw batilan. Di sini intinya, jadi orang yang berdakwah ke jalan Allah, yaitu orang yang tidak menginginkan dalam dakwahnya kecuali untuk tegak agama Allah, baik melalui jalan dia atau melalui jalan orang lain. Selama agama Allah tegak, dia bergembira dengannya, bersyukur dan senang, gembira dengan adanya orang-orang yang ikut berkiprah dalam jalan tersebut. Adapun orang yang dakwahnya kepada diri sendiri, itu adalah orang yang tidak menginginkan kecuali agar perkataannya lah yang diterima. Ya, agar perkataannya lah yang diterima, agar manusia menjadi pengikutnya, baik itu benar ataupun salah. Maka penting pada ayat, ikhwan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ats-tsalitsah annal basirata minal faraid, bahwasanya basirah termasuk di antara kewajiban-kewajiban yang harus ada pada da'i ilallah. Diambil dari mana? Muhammad Aceh. Ada lafaz ad'u ilallahi ala basirah. Taib. Dan ini telah kita lewati, ya kawan, bahwasanya basirah mencakup ilmu dan tambahannya, berupa sifat-sifat yang harus ada pada para dai, berupa hikmah dan rifq. Telah kita lewati sifat sebelum berdakwah, sifat setelah sifat ketika berdakwah, dan sifat setelah berdakwah. Maka ini harus diwujudkan. Ar-rabi'ah min dalaili husnit tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala 'anil masabbah.
Termasuk di antara hal-hal yang menunjukkan tentang bagusnya tauhid, yaitu bahwasanya tauhid mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mencacati Allah. Hal-hal yang menetapkan padanya kekurangan bagi Allah. Nah, ini diantara dalail husni tauhid. Ya, diantara bukti atau dalil-dalil yang menunjukkan bagusnya tauhid adalah apa? Adalah bahwasanya tauhid ini mensucikan Allah dari semua masabbah, semua hal-hal yang kurang, semua kekurangan-kekurangan, semua cacat-cacat dan celah. Nah, taib, dan masabbah, hal yang merendahkan Allah, yang paling parahnya adalah syirik. Karena padanya makhluk yang penuh dengan kekurangan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dan sebaliknya, Allah yang maha sempurna disamakan dengan makhluk yang penuh dengan cacat dan celah. Diambil dari wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah, karena tauhid, nah, di antara kandungannya ini, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua hal-hal buruk yang disematkan kepadanya. Al-khamisah anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Masail yang kelima yaitu bahwasanya di antara buruknya kesyirikan yaitu bahwa syirik itu merupakan bentuk penodaan atau penghinaan atau penetapan cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini semuanya kandungan dari masabbatan lillah. Makanya syirik walaupun namanya syirkul asghar, telah kita lewati di depan, walaupun itu syirik kecil, tetap kedudukannya dia adalah akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar. Kenapa? Karena kalau dosa seperti seorang minum khamar, seorang mencuri, ini dosa karena apa? Karena kelemahan si hamba ini dalam menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya. Berupa lahan dia. Sedangkan syirik walaupun itu syirik asghar, di situ dia bentuknya adalah penodaan terhadap kemuliaan Allah. Karena Allah yang maha agung disamakan dengan makhluknya. Makanya syirik merupakan kezaliman yang paling besar dan masuk akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar. Walaupun itu kategori syirik asghar, sehingga tidak diampuni pelakunya seandainya mati belum bertobat darinya. Telah kita lewati dalam bab al-khauf minasyirki, bahwasanya syirik asghar jika belum bertobat sebelum matinya juga masuk ampuni. Dan perbedaannya bisa di murajaah lagi di bab tersebut. As-sadisah wa hiya min ahammiha ib'adul muslimi 'anil musyrikin li alla yasira minhum walau lam yusyrik. Yang keenam yaitu yang termasuk terpentingnya adalah menjauhkan muslim dari orang-orang musyrik. Ini termasuk di antara hal yang sangat penting, menjauhkan kaum muslimin dari orang-orang musyrikin. Li'alla yasira minhum, agar jangan sampai muslim ini menjadi seperti mereka. Jangan sampai menjadi bagian mereka. Li'alla yasira minhum. Nah, agar jangan sampai muslim ini menjadi bagian mereka. Walau lam yusyrik, walaupun si muslim ini tidak melakukan syirik, tapi ketika mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin,
dikaitkan dan digolongkan dalam apa? Dalam cakupan mereka. Makanya dilarang kaum muslimin untuk memperbanyak jumlah orang-orang musyrikin walaupun mereka tetap beragama Islam. Nah, hal ini diambil dari mana? Pada bab hendak ya Ukasha. Wa ma ana minal musyrikin. Tayyib. Wa ma ana minal musyrikin. Karena kalau termasuk dari cakupan orang-orang musyrik walaupun tidak melakukan kesyirikan, maka secara zahir tetap dihukumi seperti mereka, dihukumi dalam barisan mereka. Naam, nasallallahu al-afiyata wassalamah. Nah, bahkan hal ini pun diberlakukan akhwan walaupun apa? Orangnya sudah mati, untuk kubur kaum muslimin dipisah dari kubur orang-orang musyrik. Nah, orang-orang kafir. Nah, ketika mati pun keberadaan orang-orang musyrik itu tetap memberikan gangguan. Nah, ada gangguan yang didapat oleh seorang muslim ketika apa? Dia disatukan kuburnya dengan apa? Orang-orang musyrikin. Maka kubur kaum muslimin harus dipisah. As-sabi'ah kaunu tauhid awwal wajibin. Faedah yang ke-7 bahwasanya tauhid merupakan awal kewajiban. Dan ini yang rajih di sisi ahli sunnati wal jamaah, ikhwan. Di sana ada khilaf yang dimunculkan oleh ahlu filsafat. Nah, tentang perkara apa sebenarnya awal wajibin alal abdi. Perkara pertama yang wajib atas hamba itu sebenarnya apa? Nah, dalam hadis yang kita pelajari di hadis Mu'adz bin Jabal, nah pada kisah beliau, nah sangat jelas bagaimana lafadznya Hamzah, bahwasanya awal wajib yang harus ditunaikan hamba itu adalah tauhid. Nah, faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Nah, dalam sebagian riwayat ila ayyi wahidullah. Nah, ketika yang pertama kali wajib didakwahkan adalah tauhid, berarti menunjukkan itulah perkara yang wajib diwujudkan pertama kali juga, yaitu tauhid. Nah, adapun ahli filsafat, nah mereka mengatakan perkara yang pertama kali harus diwujudkan adalah an-nazar. Nazar, bukan nazar akhwat, ya. Nazar maksudnya adalah berfikir. Nah, an-nazar yaitu berfikir, melihat ayat-ayat yang ada di jagat raya. Yang lainnya lagi, akhwan, yang pertama kali harus diwujudkan adalah syak, harus ragu dulu. Harus ragu dulu, baru berfikir, baru setelah mumet, tidak ketemu-ketemu, ujung-ujungnya meyakini pencipta ini adalah Allah, pencipta jagat raya adalah Allah. Nah, dan hal-hal yang lain yang diada-adakan oleh ahli bidah. Nah, dan di sini kita mendapat faedah dengan sangat jelas, sangat gamblang, bahwasanya tauhid awal wajibin alal abdi, bahwasanya tauhid adalah awal perkara yang wajib yang harus diwujudkan oleh hamba. Nah, tinggalkan apa-apa yang diseru oleh ahli filsafat, baik itu kewajiban untuk nazar, kewajiban untuk syak, dan yang lainnya. Ats-tsaminah annahu yabda'u bihi qabla kulli syai'in hatta as-salah. Yang kedelapan bahwasanya bagusnya yubda'u, annahu yubda'u bihi qabla kulli syai', bahwasanya tauhid itu diawali dengannya sebelum segala sesuatu. Nah, sampai-sampai salat pun dia disebutkan setelah perkara tauhid. Nah,
berarti perkara yang pertama kali kita awali dalam dakwah, dalam upaya mewujudkannya adalah tauhid. Nah, selain dari hadis kisah Mu'ad, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, juga ada dalam hadis Sahal bin Sa'ad yang menunjukkan hal ini. Lafaz yang mana? Indak Ashfi, yani ud'uhum ilal Islam, seru mereka untuk masuk ke Islam dulu. Nah, bertauhid dulu, kemudian baru diberitahu, diajari hukum-hukum Islam yang lain, salat. Nah, demikian pula zakat. Dan di sana ada iskal yang disebutkan oleh para ulama, kenapa tidak disebutkan puasa dan haji? Padahal pada kisah hadis Sahal bin Sa'ad kita ketahui itu termasuk di akhir-akhir. Nah, syariat puasa sudah diwajibkan belum? Karena kisahnya ini pada perang Khaybar. Puasa sudah disyariatkan belum? Indak ya Abdul Hafid. Nah, puasa sudah disyariatkan karena disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Sedangkan perang Khaybar terjadi tahun ke-7 Hijriyah atau ke-6. Lalu kenapa tidak disebutkan puasa? Demikian pula tidak disebutkan haji, dan haji pun sudah diwajibkan. Nah, di sana para ulama memberikan jawaban bermacam-macam, akhwan. Nah, ada yang mengatakan sebelum disyariatkan hal itu dan ini jelas jawaban yang lemah. Kenapa? Karena kisah perang Khaybar sudah jelas syariat puasa dan haji sudah diwajibkan. Dan di antara jawaban yang kuat dalam masalah ini bahwasanya khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang terpentingnya terlebih dahulu sesuai dengan kondisi orang-orang yang diajak bicara. Taib. Karena tentunya dalam momen yang singkat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan hal-hal pokok terlebih dahulu yang merupakan syiar yang paling nampak. Nah, syiar yang paling nampak. Salat setelah syahadah, salat karena terulang setiap harinya. Jadi ini merupakan tiang agama seorang muslim. Kemudian zakat karena terkait dengan harta mereka, dan ini syiar yang sangat bermanfaat dalam tegaknya kemaslahatan kaum muslimin. Sedangkan puasa hubungannya dengan pribadi masing-masing. Itu pun karena saat itu masih bulan Muharram. Masih bulan Muharram. Taib, masih panjang waktunya sampai Ramadan. Demikian pula haji masih panjang waktunya untuk sampai ke sana. Maka di sini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan yang paling pentingnya terlebih dahulu. At-tasi'ah anna makna ayyi wahidullah makna syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya makna agar mereka mentauhidkan Allah itulah makna syahadah an la ilaha illallah. Karena telah kita lewati riwayat tersebut dalam hadis yang pertama. Dalam riwayat Bukhari ila ayyi wahidullah. Juga ada satu tambahan riwayat lagi dengan lafaz apa? Indaka Hudzaifah. Ibadatullah. Ini 3 riwayat yang semuanya menunjukkan bahwasanya syahadah la ilaha illallah yang diinginkan bukan hanya ucapan, tapi adalah mewujudkan tauhid dan peribadatan. Al-ashirah yang ke-10, anal insan qad yakunu min ahlil kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Bahwasanya manusia terkadang dia termasuk ahlil kitab dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Baik. Tidak mengetahui apa?
la ya'rifuha ha, dhamirnya kemana ini? Dhamir ha la ya'rifuha, yaitu maksudnya la ya'rifu syahadata alla ilaha illallah. Ini maksudnya bahwasanya manusia terkadang dia termasuk dari ahli kitab tapi tidak memahami syahadah la ilaha illallah. Makanya Nabi perintahkan falyaku innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Walaupun dia ahlul kitab. Nah, kemudian au ya'rifuha wa la ya'malu biha, atau sebenarnya dia paham, dia tahu tapi tidak beramal dengannya. Nah, dan kondisi yang kedua ini lebih parah dari kondisi yang awal. Karena ketika seorang mengilmui tapi tidak beramal dengannya, telah tegak hujjah atasnya dan hukuman lebih dahsyat ditimpakan kepadanya. Baik. Al-hadiyata asyrah at-tanbihu ala ta'limi bit-tadrij. Di sini tanbih untuk pengajaran secara tadrij. At-tadrij maksudnya apa? At-tadrij yaitu bertahap. Nah, dari tingkatan-tingkatan seperti apa? Darajah. Nah, yaitu dari satu tingkatan naik ke tingkatan berikutnya, ke tingkatan berikutnya. Inilah belajar, kawan. Sehingga belajar itu tidak lompat-lompat. Kenapa? Karena seorang ketika belajarnya lompat-lompat, nah, dia tidak akan menguasai dengan sempurna. Nah, bisa malah dia terpeleset, jatuh, tersungkurnya lebih berat. Di sini Nabi SAW bimbingkan kepada Mu'adz, ud'uhum ila falyakun awwala ma tad'uhum. Berarti yang pertama kali, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka seorang talib ketika belajar pun hendaknya apa? Hendaknya belajar secara bertahap. Di sini ta'lim yaitu pengajaran. At-tanbih ala ta'lim bit-tadrij. Tanbih untuk pengajaran, ta'lim. Nah, bagi yang mengajari itu pun butuh apa? Mengajari secara bertahap. Tidak semuanya diberikan dalam sesaat. Atsaniyah asyrah al-bada'atu bil ahami fal aham. Dan ini jelas, yaitu memulai dengan yang terpenting kemudian yang penting. Bil aham dimulai dari yang terpenting terlebih dahulu, fal aham kemudian yang lebih penting setelahnya. Yang terpenting berarti paling pentingnya. Kemudian yang setelahnya yang memiliki sisi kepentingan tapi di bawahnya. Terus demikian. Makanya Nabi SAW perintahkan untuk memulai dengan tauhid, karena itulah yang terpenting. Nah, baru kemudian salat, kemudian zakat. Karena tanpa tauhid, salat dan zakat tidak akan diterima. Taib. Ini 12 masail kita ambil. Nah, barakallahu fikum yang belum selesai pada bab ini segera menyusul. Nah, naqtai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.